Chun Hao, di usia 29 tahun, telah mencapai puncak sebagai CEO termuda di Jaehwa Group. Namun, kesuksesan datang dengan harga mahal, kelelahan kronis dan kejenuhan akan intrik dan senyum palsu dunia korporat. Suatu malam, ia menatap dari jendela kantornya yang mewah di Seoul. Merindukan sesuatu yang nyata, ia membuat keputusan drastis, meninggalkan segalanya untuk sementara waktu dan mencari kehidupan yang tulus. Tujuannya adalah Inchan, menyamar sebagai pekerja biasa dengan nama Kim Min-ye. Setelah beradaptasi dengan kehidupan pabrik, Kim Chun Hao menemukan rutinitas baru. Suatu pagi, saat ia berjuang mengangkat gulungan kain yang terlalu berat, sebuah tangan mungil terulur membantunya. Itu adalah Han Sujin, seorang rekan kerja yang terkenal dengan senyumnya yang cerah dan sifatnya yang selalu siap membantu. Min-ye, yang terbiasa dengan basa-basi dunia korporat, terkejut dengan ketulusan Sujin. Ia melihat lebih dari sekadar penampilan fisik. Ia melihat kebaikan murni yang jarang ia temui. Sejak saat itu, mata Min-ye sering mencuri pandang ke arah Sujin. Hari-hari berlalu, dan Min-ye semakin sering berinteraksi dengan Sujin. Ia melihat bagaimana Sujin membantu rekan kerja yang kesulitan, menghibur mereka yang sedih, dan selalu membawa aura positif di tengah kepenatan kerja. Min-ye, yang sebelumnya hanya mengejar angka dan keuntungan, mulai menemukan makna baru dalam interaksi manusia yang sederhana dan tulus ini. Ia terkesan bukan oleh kecantikan Sujin, melainkan oleh kebaikan hatinya. Perasaan yang aneh, namun menyenangkan, mulai tumbuh di hati Min-ye, membuatnya bertanya-tanya apakah ini yang disebut cinta sejati. Min-ye semakin yakin bahwa Sujin adalah seseorang yang istimewa. Ia merasa damai dan bahagia saat di dekatnya. Ada keinginan kuat untuk mengungkapkan perasaannya, untuk menceritakan siapa dirinya sebenarnya, dan seberapa besar Sujin telah mengubah pandangannya tentang kehidupan. Namun, ketakutan akan kebohongannya membayangi. Bagaimana jika Sujin membencinya setelah mengetahui identitas aslinya? Min-ye tahu ia harus segera bertindak. Tetapi setiap kali ia ingin bicara, kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tahu rahasianya tidak akan bertahan lama, dan ia berpacu dengan waktu untuk mendapatkan kepercayaan Sujin. Kim Chun Hao sebagai Min-ye perlahan tapi pasti merangkul kehidupan barunya. Sebagai pekerja pabrik, makan siang sederhana di kantin yang ramai, obrolan santai saat istirahat, hingga kerja lembur yang melelahkan namun memuaskan. Semuanya terasa asing namun juga menyegarkan. Ia tidak lagi tertekan oleh target atau politik kantor. Hidupnya kini berputar pada hal-hal mendasar. Dalam setiap momen ini, Han Sujin sering berada di sisinya. Kehadirannya, tawanya, dan percakapan mereka membuat rutinitas Min-ye terasa lebih ringan dan penuh warna. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati mungkin ada dalam kesederhanaan ini. Chun Hao sering membandingkan kehidupannya yang sekarang dengan masa lalunya sebagai CEO. Dulu, ia makan di restoran mewah sendirian, menandatangani kontrak jutaan dolar tanpa emosi, dan pulang ke apartemen kosong. Sekarang, ia menikmati semangkuk ramen panas bersama Sujin, berjuang memperbaiki mesin yang rewel, dan merasakan kehangatan persahabatan serta kasih sayang yang tulus. Sujin, dengan segala kesederhanaannya, telah membuka mata Min-ye pada keindahan dunia yang ia lupakan. Dunia yang tidak memerlukan kepalsuan, hanya kejujuran hati. Setiap hari yang ia habiskan bersama Sujin adalah hadiah bagi Min-ye. Ia tidak pernah membayangkan kebahagiaan bisa sesederhana ini. Cinta yang tumbuh di hatinya untuk Sujin adalah murni, tanpa embel-embel kekayaan atau status. Ia ingin mempertahankan momen-momen ini selamanya. Namun, bayang-bayang masa lalunya sebagai CEO semakin mendekat. Telepon misterius, kunjungan tak terduga. Semua menjadi pertanda bahwa dunia lamanya akan segera mengklaimnya kembali. Min-ye tahu ia harus segera jujur pada Sujin sebelum kebenaran yang tak terhindarkan itu menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Di tengah hiruk-pikuk dan suara bising mesin pabrik yang tak henti, perhatian Kim Min-ye tertuju pada sebuah adegan di sudut ruang. Seorang pekerja paruh baya terlihat kesulitan memperbaiki mesin yang macet. Wajahnya dipenuhi rasa frustrasi dan takut. Tanpa ragu dan tanpa diminta,
Han Soo-jin dengan sigap mendekat. Ia tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga berlutut, mengotori tangannya, dan membantu memperbaiki mesin itu hingga kembali berfungsi. Setelah mesin menyala, Soo-jin tersenyum, bukan dengan bangga, melainkan dengan kelegaan yang tulus. Min Ye yang melihat ini dari jauh, merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Bagi Chun Ho, dunia korporat yang ia tinggalkan penuh dengan bantuan yang selalu berbalas, di mana setiap tindakan kebaikan adalah investasi politik. Namun, tindakan Soo-jin ini murni, tanpa pamrih. Min Ye menyadari bahwa keindahan sejati Soo-jin bukanlah pada wajahnya, tetapi pada inti karakternya. Rasa hormat yang dalam tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai melihat Soo-jin bukan hanya sebagai orang yang menarik, tetapi sebagai standar baru untuk kemanusiaan yang jujur. Min Ye kini tahu bahwa ia mencintai Soo-jin bukan karena pesona luar, tetapi karena kebaikan hatinya yang tak tercela. Min Ye tidak pernah merasa begitu utuh. Kebaikan Soo-jin telah menyembuhkan kepahitan dan kepalsuan yang ia rasakan di Seoul. Setiap hari di pabrik menjadi pelajaran hidup baginya, dan Soo-jin adalah gurunya. Min Ye menyadari bahwa cinta yang ia rasakan adalah cinta yang tulus dan jujur, seperti kehidupan sederhana yang ia cari. Ia berjanji dalam hati untuk melindungi hati Soo-jin yang murni dari segala intrik dan kebohongan, terutama rahasia besarnya sendiri. Tekadnya untuk jujur semakin kuat, didorong oleh cintanya yang tumbuh dari rasa hormat. Kebahagiaan yang dirasakan Kim Min Ye bersama Soo-jin semakin dalam. Namun bersamaan dengan itu, kecemasan akan rahasianya pun membayangi. Setiap kali Soo-jin tersenyum padanya, setiap kali mereka berbagi tawa, hati Min Ye terasa hangat sekaligus didera rasa bersalah. Ia mulai menyadari bahwa ia telah jatuh cinta terlalu dalam, dan kebohongan yang ia jalani terasa semakin menyesakan. Min Ye tahu ia tidak bisa terus menyembunyikan identitasnya. Tetapi rasa takut kehilangan Soo-jin adalah beban terberatnya. Pikiran tentang Soo-jin yang akan menjauhinya. Jika kebenaran terungkap menghantui setiap malamnya, Min Ye menemukan pelarian dalam menulis catatan harian. Di sana, ia mencurahkan semua perasaannya tentang betapa Soo-jin telah mengubah hidupnya, tentang cinta yang tulus yang ia rasakan, dan tentang ketakutannya akan hari ketika kebenaran terungkap. Setiap goresan pena adalah perwujudan dilemanya. Ia menuliskan skenario terburuk, membayangkan tatapan kecewa Soo-jin, kata-kata perpisahan yang menyakitkan. Catatan harian itu menjadi saksi bisu perjuangan batin seorang CEO yang menyamar, yang kini lebih takut kehilangan hati seorang wanita biasa daripada kehilangan kerajaannya. Setiap kali ia berinteraksi dengan Soo-jin, Min Ye merasakan desakan untuk mengaku, untuk melepaskan beban yang ia pikul. Namun, setiap kali itu pula, ia membayangkan reaksi Soo-jin. Apakah Soo-jin akan melihatnya sebagai pembohong? Apakah cinta mereka akan hancur? Min Ye sadar, rahasia ini seperti bom waktu. Tidak hanya ia yang terancam, tetapi juga kebahagiaan Soo-jin. Ia harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu, demi cinta tulus yang telah ia temukan. Namun, di luar kendalinya, benang-benang kebenaran mulai terurai di dunia lamanya, mendekat ke Incheon. Suatu malam, setelah lembur, Kim Min Ye baru saja keluar dari gerbang pabrik yang sepi. Ia lelah, seragamnya kotor, dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang Soo-jin dan rahasianya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah mobil taksi berhenti di dekat pos keamanan. Dari dalamnya, keluar seorang wanita yang tak asing, namun terlihat sangat berbeda. Itu adalah Han Soo-jin, mengenakan gaun malam yang elegan, riasan tipis yang menonjolkan kecantikannya, dan rambutnya tertata rapi. Ia tampak anggun dan percaya diri, bersiap menuju sebuah pesta. Min Ye terperangah. Ia belum pernah melihat Soo-jin seperti ini. Begitu memesona, jauh dari citra pekerja pabrik yang biasa ia kenal. Min Ye bersembunyi di balik bayangan, mengamati Soo-jin dari jauh. Ia melihat Soo-jin menyapa teman-temannya dengan senyum yang sama tulusnya, namun dengan aura yang lebih dewasa dan berkelas. Terlepas dari pakaian elegannya, Soo-jin tetaplah Soo-jin yang ramah dan rendah hati. Ia tertawa lepas, berbicara dengan gerakan tangan yang familiar.
Min Ye menyadari bahwa keanggunan Sujin bukan hasil dari pakaian mewah, melainkan terpancar dari dalam dirinya. Sisi lain Sujin ini semakin memukau Min Ye, memperkuat keyakinannya bahwa ia telah menemukan permata sejati, seorang wanita yang memancarkan keindahan dari dalam maupun luar di setiap keadaan. Malam itu, Min Ye pulang dengan pikiran yang kalut. Ia terpesona, namun juga merasa semakin kecil. Sujin memiliki kehidupan yang penuh warna dan berkelas. Sementara ia menyamar sebagai pekerja rendahan. Kekhawatiran akan identitas aslinya yang akan terbongkar semakin besar. Apakah Sujin akan menganggapnya sebagai penipu? Apakah ia layak mendapatkan wanita sanggun dan setulus Sujin? Min Ye tahu ia tidak bisa lagi menunda kebenaran. Cinta yang ia rasakan terlalu kuat, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Apapun itu, demi masa depan mereka. Malam setelah melihat Sujin dalam balutan gaun elegan, hati Kim Min Ye dipenuhi kegelisahan sekaligus tekad. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya atau rahasianya. Dengan keberanian yang terkumpul, esok harinya, ia mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Han Sujin secara empat mata. Ia mengajak Sujin ke sebuah kafe sederhana dekat pabrik sepulang kerja. Jantung Min Ye berdebar kencang. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Ia harus jujur demi cinta yang tulus yang ia temukan. Dalam percakapan yang jujur, Min Ye bertanya tentang impian Sujin. Sujin berbicara tentang mimpinya yang sederhana, memiliki keluarga kecil yang bahagia, hidup tenang, dan membangun kebaikan di sekitarnya. Ia tidak pernah bermimpi tentang kemewahan atau kekayaan. Kemudian, topik beralih ke cinta. Dengan mata berbinar, Sujin mengatakan bahwa baginya, cinta sejati adalah tentang kejujuran dan penerimaan apa adanya. Ia ingin pasangan yang mencintai dirinya, hatinya, dan kepribadiannya, bukan karena uang atau status sosial yang ia miliki. Kata-kata Sujin bagai pisau yang menusuk hati Min Ye, namun sekaligus memberinya harapan. Kata-kata Sujin adalah validasi bagi Min Ye, tetapi juga beban berat yang harus segera ia angkat. Ia menyadari bahwa Sujin adalah wanita yang sempurna untuknya, seseorang yang benar-benar bisa menerima dirinya apa adanya. Tekadnya untuk mengungkapkan identitas aslinya semakin kuat. Namun, ia juga tahu pengakuan ini berisiko menghancurkan kepercayaan Sujin. Ia harus menemukan cara untuk menjelaskan segalanya. Mengapa ia menyamar, dan betapa tulus perasaannya. Min Ye berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghadapi semua konsekuensi demi mempertahankan cinta sejati yang kini berada dalam genggamannya. Kim Min Ye membawa Han Sujin ke tempat yang memiliki makna khusus bagi mereka. Mungkin atap pabrik saat senja atau taman yang sepi. Ia memandang Sujin, hatinya berdebar. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk jujur. Dengan suara yang tercekat, Min Ye mulai menceritakan segalanya, tentang kelelahan di dunia korporat, tentang penyamarannya, dan tentang nama aslinya, Kim Chun Ho Chiu Jaehwa Group. Ia menatap Sujin, menunggu kecaman, kemarahan, atau yang paling ia takuti, kekecewaan. Sujin terdiam, memproses informasi yang baru saja didengarnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang nyata. Orang yang ia cintai, rekan kerja sederhananya, adalah pria yang memimpin salah satu konglomerat terbesar di negara itu. Jeda panjang itu terasa seperti keabadian bagi Chun Ho. Ia menundukkan kepalanya, siap menerima takdirnya. Namun, saat Chun Ho mengangkat kepala, ia disambut oleh tatapan Sujin yang tidak dipenuhi kemarahan atau ketamakan, melainkan dipenuhi kesedihan yang tulus. Karena Min Ye harus menanggung beban rahasia itu sendirian. Air mata Min Ye mulai menetes, bukan karena takut, melainkan karena kelegaan. Sujin maju selangkah, meletakkan tangannya di pipi Min Ye, dan tersenyum tulus. Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena hatimu, katanya dengan lembut. Sujin menjelaskan bahwa ia mencintai pekerja keras yang membantunya. Pria yang menikmati makan siang sederhana. Pria yang membenci kepalsuan. Pria yang sama. Entah ia seorang Min Ye pekerja pabrik atau Chun Ho seorang CEO. Pengakuan tulus ini membebaskan Chun Ho. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai apa adanya. Dan ia tahu,
Cinta sejati telah ia temukan di pabrik tekstil yang sederhana itu. Setelah pengakuan yang membebaskan, Kim Chun Hao dan Han Soo Jin saling menatap, menyadari kedalaman cinta mereka. Mereka memahami bahwa semua intrik, kebohongan, dan perbedaan status yang dulu terasa menggunung, kini runtuh di hadapan ketulusan hati. Mereka berdua menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang label CEO atau pekerja pabrik, harta benda, atau status sosial, melainkan ia adalah tentang dua jiwa yang saling menerima, memahami, dan mendukung apa adanya. Realisasi ini membawa kedamaian dan kekuatan baru dalam hubungan mereka. Dengan beban rahasia yang telah terangkat, Chun Hao merasa seolah hidupnya baru dimulai. Dunia yang dulu terasa sempit dan penuh tekanan, kini terbuka lebar dengan segala kemungkinan. Ia tidak lagi terbebani oleh ekspektasi atau peran yang harus ia mainkan. Di samping Soo Jin, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan mereka, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan pondasi kejujuran dan cinta yang tulus. Chun Hao tahu bahwa di samping Soo Jin, ia bisa menghadapi tantangan apapun, baik itu dunia korporat yang kejam, atau kehidupan sederhana yang ia dambakan. Petualangan Chun Hao di Incheon, di tengah-tengah kesederhanaan pabrik, telah memberinya pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ia menemukan bahwa kekayaan sejati bukanlah pada rekening bank, melainkan pada hati yang penuh cinta, kejujuran, dan kebaikan. Soo Jin, wanita yang ia temukan di antara mesin-mesin bising, adalah harta karunia yang paling berharga. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal batasan. Dan disinilah, di kota industri yang sederhana ini, CEO Kim Chun Hao menemukan kembali jiwanya dan memulai babak baru hidupnya bersama cinta sejatinya, Han Soo Jin. Malam itu, setelah semua rahasia terungkap dan hati saling menerima, Kim Chun Hao membawa Han Soo Jin ke sebuah tempat yang tenang di bawah langit malam yang bertaburan bintang. Mungkin itu di bukit kecil yang menghadap kota Incheon, atau di tepi sungai yang sepi. Udara terasa dingin, namun kehangatan hati mereka mengalahkan segalanya. Chun Hao menggenggam tangan Soo Jin, menatapnya dalam-dalam, dan dengan suara penuh emosi, ia menyatakan, "Aku mencintaimu, Han Soo Jin. Selama ini, aku selalu mencarimu." Soo Jin membalas tatapan itu. Air mata bahagia mengalir di pipinya. "Aku juga mencintaimu, Kim Chun Hao. Aku mencintaimu apa adanya." Tanpa kata-kata lagi, Chun Hao mendekat. Ia dengan lembut memegang wajah Soo Jin. Ibu jarinya membelai pipi Soo Jin yang basah oleh air mata bahagia. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, ada janji, harapan, dan cinta yang tak terhingga. Kemudian, bibir mereka menyatu dalam sebuah ciuman yang penuh gairah. Itu bukan sekadar ciuman hasrat, melainkan sebuah ikrar, sebuah sumpah yang mengikat dua jiwa. Ciuman itu adalah manifestasi dari semua penderitaan, penantian, dan cinta yang tulus yang telah mereka lalui. Ketika ciuman itu berakhir, mereka saling menatap lagi. Napas terengah-engah, hati berdebar kencang. Senyum manis terukir di bibir Soo Jin, dan Chun Hao membalasnya dengan senyum lega dan penuh kasih. Mereka tidak lagi perlu kata-kata. Ciuman itu adalah janji mereka untuk saling menjaga, saling mencintai, dan melewati setiap badai kehidupan bersama. Di bawah langit malam yang menjadi saksi, Kim Chun Hao dan Han Soo Jin tahu bahwa mereka telah menemukan rumah dalam diri satu sama lain. Sebuah akhir yang bahagia dan awal dari kisah cinta abadi mereka.